nyalain tungku gitu kan. Kata dia teh iya. Nah, selang beberapa detik langsung si api itu menyambar gitu. Lolos dari maut. Itulah yang aku alami ketika si jago merah menyambar tubuhku. Tak menyangka, niat menolong sepupu justru membawa luka yang membekas dan tidak akan pernah hilang pada tubuhku. 31 Oktober 2019 jam 11 siang. Terjadi ledakan tabung gas LPG di Kampung Cimaung Kidul, RT 02 RW 1, Desa Kolot, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Kebocoran pada tabung hingga menyambar pada tungku api yang sedang menyala, menjadi biang keladi ledakan hebat ini. Akibatnya 2 orang meninggal dunia dan 2 orang lainnya mengalami luka bakar yang cukup parah. Inilah pertaruhanku hidup dan mati, melawan panasnya kobaran gas dan api. Sobat penyintas, namaku Setiawati. 2019 silam, aku berhasil lolos dari maut yang hampir merenggut nyawaku akibat ledakan hebat. Siang itu, bersama keluarga, aku bergotong royong mencoba memperbaiki kerusakan yang ada di rumah kami. Awalnya sih saya lagi beres-beres gitu ya, beres-beres di belakang rumah. Kan pada berantakan gitu, seperti genting gitu, pada bocor gitu kan. Hidup di desa membuat kami terbiasa untuk melakukan sendiri perbaikan-perbaikan kecil. Wah, itu gas bocor, tolong dibenerin. Namun tiba-tiba terdengar suara sepupuku memanggil dari arah samping rumah. Apa yang terjadi? Jangan-jangan? Kan bapak saya kaget gitu kan, langsung bapak saya bergegas lari gitu ke si TKP tersebut gitu kan. Pak itu Kak yang bau gas. Bagian kompor, selang, dan tabung langsung satu persatu diperiksa oleh bapak. Namun, kekhawatiranku benar-benar terjadi. Tabung gas yang seharusnya digunakan sepupuku untuk memasak bocor. Demi menyelamatkan situasi secepat mungkin, bapak mengevakuasi tabung gas yang bocor. Langsung si tabung gas itu dibawa ke kamar mandi kan. Dimasukin ke dalam ember yang berisi air, ditangkubin gitu. Terus udah itu ditutup pakai pakaian kotor gitu kan, banyakan pakaian kotor. Tindakan bapak untuk menangani tabung gas yang bocor dengan merendamnya ke dalam air bukan tanpa alasan. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa isi tabung adalah zat gas yang diproses menjadi cair. Sehingga penanganan singkat yang dilakukan ketika terjadi kebocoran oleh bapak adalah dengan menyatukannya ke dalam air. Dulu pernah gitu nolongin orang yang dekat sekontrakan sama bapak, tolong ini bocor. Terus ditolongin sama bapak, dimasukin ke air, aman, nggak apa-apa dan nggak ada api. Kalau bapak tahu mah ada api di dalam juga nggak mau. Kadang-kadang bapak gitu dibawa, nggak mau diselamatin di rumah. Meski tabung yang bocor sudah berhasil diamankan oleh bapak, yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan kami semua. Ibuku membuka pintu dapur, sehingga udara panas dan juga tungku api yang sedang menyala seketika membuat gas yang keluar dari tabung langsung menyambar. Api dari ledakan langsung menyerang aku, bapak, ibu, dan Reni. Selang beberapa detik langsung si api itu menyambar gitu kan ke saya, termasuk ke ibu saya, ke Reni gitu kan, termasuk ke bapak saya juga yang ada di kamar mandi. Dalam
kondisi kaget dan syok, aku berusaha untuk bangkit menyelamatkan diri. Ya Allah, tolong selamatkan aku. Bahkan si api tersebut ada di depan mata gitu, kerasa banget panasnya, gimananya gitu, kebakarnya gitu kan. Udah itu kan semua orang teriak gitu kan, tolong panas. Sambil menahan rasa panas di tubuh ini, aku, ibu, dan Reni berlari mencari sumber air di sekitaran rumah. Kan si mama sama aku sama Reni teh masuk kan ke dalam bak yang berisi air gitu kan. Saking panasnya gitu, saking api gitu kan, dalam baju nempel gitu kan, bahkan baju pun habis. Tebakanku salah. Dengan terjun ke dalam kolam, rasa panas yang aku rasakan justru semakin hebat. Aku pun terus mencari cara bagaimana untuk menghilangkan rasa panas ini dari tubuhku. Dari kolam teh aku kan langsung ke atas gitu, pindah langsung ke depan rumah gitu kan ada air PDAM, langsung dibercucurin gitu kan. Langsung nggak lama kemudian setelah kita udah pakai air gitu kan, angkot datang gitu, kita langsung dilarikan ke puskesmas. Mengetahui keluarga kami terkena musibah ledakan, orang-orang langsung berupaya memberikan pertolongan dengan membawa kami ke puskesmas terdekat. Namun sayang, ternyata api membakar kulitku cukup parah, sehingga dibutuhkan penanganan yang lebih serius. Si dokter, si perawat nggak sanggup gitu. Karena apa? Karena keadaan gitu kita itu nggak memungkinkan gitu kan, parah banget gitu. Udah itu kita dilariin ke rumah sakit. Derita luka akibat ledakan tabung gas ternyata begitu serius. Reni yang saat itu berada paling dekat dengan sumber api harus melawan rasa sakit hebat akibat terbakar. Reni kan keadaan parah banget gitu kan, wajahnya pun gosong, bahkan dari ujung rambut sampai ujung kaki semua diperban, sama kayak saya itu semuanya diperban. Dia kan nggak kuat gitu, karena dia nggak kuat dia meninggal. Masih menyimpan kesedihan akibat meninggalnya sepupuku Reni, aku harus dihadapkan pada kenyataan pahit lain. Aku dan bapak harus kehilangan lagi orang tersayang. Ibuku meninggal dunia. Aku hancur, terpukul, dan putus asa. Bagaimana nasibku tanpa seorang ibu? Dari situ aku shock, aku teriak, bahkan aku sempat putus asa gitu kan teh ya. Sempat putus asa, ya Allah, ibu saya meninggal, terus saya sama siapa gitu, mikir gitu. Tapi udah itu saya mikir lagi, banyak lagi yang menyemangatin saya, mensupport saya gitu kan. Bahkan yang paling paling benar-benar gitu tanggung jawab itu kakak saya ya, yang ada di Jakarta. Dia benar-benar banget gitu memperjuangin gitu. Kini sosok ibu yang aku cintai telah tiada. Hanya doa yang bisa aku panjatkan untuk dia yang telah melahirkanku. Dulu sempat gini ibu, sempat gini, kita kan sering gitu kan curhat gitu kan, apa-apa kalau misalkan aku kalau ada masalah apa-apa curhat ke ibu gitu kan. Ibu sempat gini bilang, Teteh, bila nanti Teteh udah mau nikah, Teteh mau apa aja, mau hiasan mana aja, Mama kabulin. Mau yang mahal, yang lebih mahal Mama kabulin. Mama mau Teteh pas nikah, Mama ada. Terus Mama mau kalau Teteh udah nikah, Teteh diam di sini aja gitu.
hanya luka hati akibat kehilangan ibu, orang yang paling dekat denganku. Hingga saat ini, memasuki 2 tahun setelah kejadian, tanda dari musibah ledakan tabung gas masih terlihat jelas dan nyata. Sisa luka bakar di kulit ini masih ada. Aku juga kadang nggak nyangka gitu, kok nasib aku gini gitu. Kenapa di umur yang, kan kalau misalkan umur 21 tahun kan orang-orang seumuran aku ada yang kerja lah, ada yang punya anak, kayak ada yang udah nikah gitu, punya aktivitas tersendiri ya gitu. Kok aku gini gitu nasibnya, ya Allah. Mungkin karena rencana Tuhan kan nggak tahu gitu kan. Kita yang merencanakan, Allah yang menentukan kan. Aku juga nggak mau gitu dapat musibah kayak gini. Aku nggak mau ditinggal sama orang tua gitu. Tapi kan karena udah takdir, udah nasib aku kayak gini, ya udah nggak apa-apa. Karena apa? Karena banyak gitu yang lebih kurang dari aku gitu. Usai kejadian itu, kini aku terus belajar untuk menerima keadaan. Tak henti-hentinya aku berdoa dan memohon agar aku dan keluarga tetap diberi kesabaran dan ketabahan dengan peristiwa sedih yang menimpa keluarga kami. Aku masih bersyukur bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, bisa berkomunikasi sama orang-orang gitu kan. Intinya harus sering-sering bersyukur ya, walaupun sedikit kesalahan ada, kuncinya ada di aku. Kalau misalkan aku sedih, aku terpuruk, otomatis orang tua, termasuk bapak, termasuk kakak, termasuk adik gitu akan sedih gitu kan. Kalau misalkan kita bahagia, tersenyum gitu kan, ngasih senyuman, orang tua kan pasti bahagia gitu. Meski lolos dari maut, kini aku masih harus berjuang mengandalkan tangan kananku yang masih bisa berfungsi normal. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit aku masih bisa melakukan pekerjaan rumah tangga untuk mendukung keluarga. Sehari-hari sih pakai tangan sebelah kemampuan saya gitu. Karena kalau misalkan saya nggak gerak gitu kan, otomatis monoton kan, ke saya juga kesal, kadang bosan gitu, mau apa-apa gimana gitu. Kalau misalkan saya nggak mandiri, terus mau siapa lagi gitu, mau sama siapa gitu kan. Setidaknya saya sedikitnya nggak nyusahin gitu, bisalah sedikit-sedikitnya.